Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti. Alitas Anesti. Kristus telah bangkit. Betul, telah bangkit. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Arhimandri Thermodaniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pertanyaan dari akun Sibuta Saitama. Nah, saudara ini adalah seorang saudara Muslim yang mempertanyakan intinya mengapa Allah menyiksa dan menyalib anaknya yang tersayang untuk mengampuni dosa manusia. Dan itu sudah saya jawab sampai pertanyaannya yang nomor 4. Ini kelanjutan bagian kedua dari pertanyaan yang sama, tapi ini ada beberapa poin yang dia pertanyakan mengenai mengapa sampai Allah yang mengasihi anaknya itu merelakan anaknya untuk mati, gitu ya. Dalam ayat 4 saya baca lagi pertanyaannya. Itu seperti bapa yang kejam yang mendorongnya anaknya untuk menyelamatkan manusia yang mau ketabrak. Jika bapa itu penyayang dan pengampun, pasti yang melindungi kedua-duanya. Ya, karena saudara tidak berbicaranya secara teologis, secara ajaran akidah. Saudara hanya melihat antara bapa dan anak dalam pengertian manusia ini kan bukan. Kematian Kristus di atas salib itu penggenapan korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama. Yang intinya itu adalah untuk menyelaraskan dua sifat Allah yang kelihatannya saling bertabrakan, yaitu sifat adil, di mana di dalam sifat adilnya Allah menghendaki semua dosa yang paling kecil, sekecil debu pun harus dihakimi, harus dihukum. Apalagi kalau manusia berdosa itu berdosanya kepada Allah yang Maha Kudus. Ketika dosa manusia diperhadapkan dengan kekudusan Allah yang luar biasa, maka tidak ada yang dapat digunakan untuk membayar itu, kecuali kematian. Upah dosa adalah maut yang telah kita bahas kemarin dalam video satunya. Nah, itulah sebabnya ada korban. Nah, dengan korban itu, ketika korban disembelih dan yang memberi korban itu menumpangkan tangannya dulu pada korbannya, lambang dia mengidentikan dirinya dengan binatang itu, atau binatang itu diidentikan dengan dosanya, sehingga ketika binatang itu disembelih, maka dosa orang itu sudah diadili. Dan dengan demikian, karena dosanya sudah diadili dalam simbol korban, maka orang itu tidak usah mati lagi, maka dia mendapatkan hidup. Dengan demikian dia menerima kasih karunia Allah. Sehingga dengan demikian korban itu menjadikan antara keadilan Allah dan kasih Allah tidak saling bertabrakan. Nah, Kristus sebagai firman Allah yang turun ke dunia, datang untuk memberikan nyawanya sebagai penggenapan dari korban-korban perjanjian lama itu. Dan dia mati sebagai korban itu seperti yang telah kita bahas. Tapi dia bangkit lagi pada hari ketiga. Sehingga dengan demikian korbannya bersifat kekal. Sehingga kalau korbannya bersifat kekal, barang siapa yang menyatu dengan Kristus, maka dia juga terhisap di dalam kemenangan Kristus atas dosa, di dalam Kristus menghukum dosa di dalam tubuhnya. Sehingga dia tidak lagi harus mengalami penghukuman, tetapi mengalami kasih karunia. Dengan demikian, hal-hal yang membuat dia tidak menyatu dengan Allah, yaitu dosa, iblis, dan kematian, itu telah disingkirkan. Sekarang orang ini dipulihkan untuk dapat kembali menyatu dengan Allah. Maka saya katakan di dalam video saya yang pertama, pengampunan dosa itu bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan. Pengampunan dosa itu juga pemulihan kodrat manusia yang telah meleset akibat dosa.
Nah, kalau saudara mengatakan dalam yang pertanyaan kelima ini, itu seperti bapak yang kejam mendorong anaknya untuk menyelamatkan manusia yang mau tertabrak. Jika bapak itu penyayang dan pengampunan, pasti yang melindungi kedua-duanya. Nah, ini kan dalam pengertian hanya untuk memaafkan. Bukan dalam pengertian firman yang datang untuk mengalahkan dosa. Dia mengalahkan dosa, yang dosa itu adalah wujudnya kematian, upah dosa adalah maut. Dia harus masuk ke dalam alam kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Kalau dia tidak masuk dalam alam kematian dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, sebagaimana dikatakan dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Nah, dengan dia mengalahkan maut, maka dia mengalahkan penyebab maut. Penyebab maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Maka dia harus masuk ke alam kematian itu. Dia harus mati untuk dapat mengalahkan kematian itu yang dibuktikan melalui kebangkitannya. Kalau Kristus tidak mati, maka tidak pernah kematian itu dikalahkan dengan bangkit dari mati. Nah, itulah sebabnya kalau saudara katakan dua-duanya diselamatkan dalam arti Kristus tidak usah mati, ya tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan, tidak ada kemenangan atas dosa. Padahal Kristus menghukum dosa di dalam dagingnya. Coba kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dalam daging artinya menjadi manusia. Yang serupa dengan daging. Serupa daging yang berdosa karena dosa. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ya, jadi kelihatannya seperti daging yang berdosa. Maksudnya apa? Bisa mati itu loh. Yesus mati kan? Padahal kematian adalah akibat dari dosa. Seolah-olah Yesus itu juga berdosa. Tapi nyatanya dia bangkit menunjukkan dia tidak dosa. Dia mengalahkan dosa itu. Ya, Allah mengutus anaknya sendiri, itu firman-Nya itu dalam daging serupa dengan daging berdosa karena dosa. Dia lakukan itu karena adanya dosa, supaya dosa bisa dikalahkan. Terus ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging yang dikenakannya itu. Melalui apa? Melalui penyaliban. Karena penyaliban itu wujudnya adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Padahal intinya dosa itu adalah ketidaktaatan. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6. Pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Karena kemarin setelah saya ajarkan, isinya keinginan daging itu apa? Perjinan, percabulan, kemarahan, dan macam-macam itu yang kemarin kita baca dari Galatia 5 ayat 8 19. Nggak usah saya ulang. Terus? Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai Ya, sejahtera. kalau kita hidup dalam Roh Kudus, yang memiliki keinginan roh, ya bawahnya akhirnya bukan kita dikuasai hawa nafsu, kita dikuasai oleh kekudusan, maka itu membawa kepada kehidupan. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, keinginan daging karena isinya adalah hawa nafsu, itu perseteruan dengan Allah, artinya tidak cocok dengan sifatnya Allah yang kudus itu. Terus? Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi kemanusiaan yang telah jatuh pada sifat kedagingan, sifat dosa ini, sifatnya memberontak terhadap hukumnya Allah. Nah, contohnya aja lah di Indonesia ini loh. Selalu digembarkan jangan korupsi, nyatanya buahnya masih korupsi. Mereka kan memberontak. Di dalam diri manusia itu banyak pemberontakan ini. Lah, pemberontakan ketidaktaatan itu untuk yang adalah intinya dosa, untuk mengalahkannya adalah dilakukan melalui yang sebaliknya, yaitu ketaatan. Makanya Yesus mati di atas salib adalah melawan ketidaktaatan itu, karena penyalibannya itu adalah wujud ketaatannya. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, dalam keadaannya manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi,
Matinya itu wujud ketaatannya, padahal sifat daging itu sifatnya tidak taat. Maka dalam daging itu ketidaktaatan dihukum melalui ketaatannya. Jadi dosa dihukum di dalam dagingnya Yesus. Makanya kalau Yesus, firman yang jadi manusia, tidak mengalami kematian, ya tidak ada penyelesaian masalah dosa. Tidak ada penyelesaian masalah ketidaktaatan itu. Jadi kalau saudara mengatakan dalam pertanyaan nomor yang ke-6, jika si Bapa itu penyayang dan pengampun, dia pasti membuat cara yang lebih baik dari semua itu. Gimana cara lebih baik? Malah kan ketidakadilan gimana? Terus menyatakan kekasih gimana? Padahal dua sifat ini saling bertentangan. Ya cara yang terbaik ya kurban yang sudah saya jelaskan tadi. Cara gimana? Terus, jika si Bapa itu penyayang dan pengampunan, dia pasti membuat cara yang lebih baik dari semua itu dan menyelamatkan keduanya itu tinggal mengampuninya saja. Kalau dia tinggal mengampuni saja, berarti dia ajaran menganggap sifat Allah tidak sempurna. Karena apa? Keadilannya tidak menemukan penghukuman. Keadilannya tidak menemukan cara untuk dinyatakan melalui penghakiman, melalui penghukuman. Makanya kematian harus ada menunjukkan adanya penghakiman atas dosa. Ya kalau mengampuni saja, lo keadilannya di mana? Dibiarkan. Demi pengampunan akhirnya dibiarkan keadilan. Itu Allah yang tidak sempurna, yang akhirnya sifatnya yang satu diabaikan. Ya yang paling sempurna ya ini, yang adilnya adilnya dijalankan melalui korban sehingga kasihnya dinyatakan. Nah, itu kalau salah satunya dihilangkan ya tidak sempurna. Umpamanya, wah dia hanya murka saja tanpa ada pengampunan, itu ya salah. Nah, dia mengampuni saja tanpa ada pengadilan, ya itu ya salah. Karena apa? Akhirnya salah satu dari sifat Allah itu disisihkan. Sifat Allah harus sempurna dijalankan dua-duanya, adilnya maupun kasihnya. Terus, dan kenapa kalian menggunakan alat salib penyiksaan dan pembunuhan benda terkutuk, termasuk yang mati di sana ikut terkutuk sebagai inti dari sebuah ajaran? Dosa itu termasuk kutuk di dalamnya. Akibat manusia jatuh dalam dosa dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan akibatnya? Dengan bersusah payah engkau akan mencari. Nah, akibatnya munculnya penderitaan dalam dunia ini. Sakit, penyakit, perang, kejahatan, itu semua. Itu adalah bukti dari kutuk dari dosa ini. Maka, jikalau dosa nggak disingkir, maka kutuk harus disingkirkan. Gimana caranya? Kalau Kristus matinya ditumbuk kerbau, tidak ada hukumnya dalam Taurat. Terkutuklah orang yang mati ditumbuk kerbau. Atau Kristus matinya tercebur ke sumur. Tidak ada hukumnya dalam Taurat mengatakan terkutuklah orang yang mati tercebur sumur. Kematian yang ada hukumnya, ada hukumnya kaitannya dan kutukan adalah salib atau digantung di atas kayu. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-21. Ayatnya 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ya, entah itu tiang masih hidup, seperti kayu masih hidup, atau tiang sudah mati, seperti kayu salib, atau kayu gantungan. Terus? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Oke. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi, secara hukum ketika Kristus disalib, dia dianggap orang terkutuk. Tapi kenyataannya Yesus itu tidak ada dosa dalam dirinya. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3:8 ayat 5.
Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam 2 Korintus 5, 21, Dia yang mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dia yang tidak mengenal dosa. dia yang tidak mengenal dosa. Nah, kalau Yesus dinyatakan oleh kitab suci sebagai yang tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, tentunya tidak punya kutuk. Sehingga ketika orang yang sama sekali tidak punya kutuk itu mati dihukum oleh tentara Romawi, yang menurut hukum Taurat mati semacam itu adalah mati terkutuk, maka kutukan ini tidak kena sasarannya, sebab yang tergantung ini orang yang tidak punya kutuk, orang yang tidak punya kesalahan. Akibatnya apa? Akibatnya kekuatan kutuk itu menjadi hambar, luluh lantak. Kutuk tak lagi punya kekuatan di dalam Kristus, maka melalui hukum yang seharusnya terkutuk, tetapi yang digantungin orang yang tidak terkutuk, maka kutuk itu disingkirkan, sehingga kita dilepaskan bukan saja dari dosa, tapi dari akibatnya, yaitu kutuk itu. Itu artinya. Jadi, kalau saudara katakan, mengapa harus salib? Kenapa kalian menggunakan alasan? Kami tidak menggunakan, itu sejarah. Bukan kami memasang salib lalu Yesus disalib, tidak. Yesus itu loh disalibkan oleh tentara Romawi. Akhirnya kami memahami, oh itu terjadi karena ini. Terus ayat 8. Tuhan yang membuat konsep dosa, dan Tuhan itu maha tahu, jadi dia tahu masa depan, masa lalu. Berarti Tuhan sejak awal tahu bahwa manusia tidak sanggup menerima konsep dosa itu. Lalu kenapa sejak awal tetap dibuat? Ini bukan masalah konsep. Dosa itu adalah, dalam bahasa hasilnya hamartia, artinya meleset dari sasaran. Sasaran apa sih? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Ayat 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah Nah, pada hari engkau makan, engkau mati. Berarti kalau mereka tidak makan, ya tidak mati. Berarti manusia itu bukan diciptakan untuk mati. Untuk mengalami keabadian bersama Tuhan. Dan akibat itu apa? Akibat dari akhirnya manusia melanggar. Kita baca dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Nah, akhirnya dua-duanya makan. Dan efeknya apa? Ayat 19, pasal 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau kembali ada dari menjadi debu. Berarti benih kematian udah masuk waktu itu dalam diri manusia. Bukannya manusia langsung jatuh ke debu mati, enggak. Tapi benih kematian sudah masuk ke dalam manusia. Dan ini bukan ajaran Paulus loh ya. Selalu yang dia nanti disalah-salahkan Paulus. Ini kita mengambil dari kitab Kejadian. Dan akhirnya bukan saja mereka kehilangan kehidupan kekal, mereka terpisah dari Allah. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, manusia dihalau dari Taman Eden, dihalau dari persekutuan penyatuannya dengan Allah. Padahal Allah menginginkan manusia tetap manunggal dengan Dia. Berarti manusia kehilangan hidup kekal tadi, jadi mati. Manusia tidak lagi berada di Taman Eden, diusir keluar. Dan karena semuanya terjadi karena manusia itu tunduk pada suara iblis yang menampakkan diri sebagai ular. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah
tengah taman. Mulai ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak Ya akan mati. ditipu kan, dibohongin. Karena yang membohongin ular dan manusia pertama itu tunduk kepada si iblis, maka untuk seterusnya manusia itu di bawah kuasa iblis ini. Dan itulah efek kejatuhan itu. Manusia di bawah kuasa kematian, maka dikatakan upah dosa adalah maut. Manusia keluar dari Taman Eden tidak lagi mempunyai persekutuan dengan Allah atau panunggalan dengan Allah, dan manusia akhirnya berada di bawah kuasa iblis. 3 kekuasaan ini yang menyebabkan manusia itu kodratnya kodrat meleset tadi, dan inilah yang disebut hamartia tadi. Jadi hamartia itu hanya bukan sekedar pelanggaran moral, bukan. Rusaknya keberadaan asli ketika diciptakan. Nah, makanya ini perlu dipulihkan. Manusia perlu dipulihkan dari kematian, dan itu dilaksanakan Yesus melalui kebangkitannya. Manusia perlu dipulihkan dari dosa yang intinya adalah ketidaktaatan, dan itu dilakukan Yesus dalam ketaatannya di atas salib. Dan manusia perlu dipulihkan dari cengkraman iblis, yang itu dilakukan oleh Yesus melalui penguburannya. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Jadi dosa itu bukan konsep, itu peristiwa yang terjadi secara sejarah di dalam kehidupan manusia. Terus? Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia itu adalah anak-anak terdiri dari darah dan daging. Kita ini terdiri dari darah dan daging, maka ia, yaitu firman Allah itu, menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Supaya apa? Supaya oleh kematian. Oleh kematiannya. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak bisa mati. Karena firman itu wujudnya wujud gaib, tidak bisa mati. Maka dia jadi manusia supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas kematian. Jadi alam maut itu penguasanya adalah iblis. Alam kematian itu penguasanya adalah iblis. Jadi setiap orang mati itu berada di bawah cengkraman iblis ini. Yesus mati juga, seolah-olah dia orang berdosa. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan iblis tidak mampu menyeret dia masuk lagi ke dalam alam kubur untuk tetap mati. Berarti iblis tidak dapat mengalahkan Yesus. Berarti iblis dikalahkan oleh Yesus. Dengan demikian melalui penyalibannya Yesus mengalahkan dosa oleh ketaatannya. Melalui penguburannya Yesus mengalahkan iblis. Oleh ketidakmampuan iblis menarik Yesus masuk ke dalam alam mati lagi. Dan oleh kebangkitannya Yesus mengalahkan kematian. Maka iblis, dosa, dan maut dikalahkan oleh penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Nah, kalau ini tidak terjadi, ya memang tidak ada keselamatan itu. Jadi saya ulang kembali, Tuhan itu yang membuat konsep dosa. Enggak, Tuhan tidak membuat konsep dosa. Manusia melanggar itu jadi dia berdosa gitu, jatuh. Bukan konsep ini dosa itu, ya. Dan Tuhan itu Maha tahu, jadi dia tahu masa depan dan masa lalu. Berarti Tuhan sejak awal tahu bahwa manusia tidak sanggup menerima konsep dosa itu. Ini bukan konsep loh ya. Manusianya yang tidak taat ini. Lalu kenapa sejak awal tetap dibuat? Allah tidak membuat, Allah sudah memberitahu. Sebelum manusia itu memberontak, diberitahu loh lebih dulu. Coba kita baca lagi Kejadian 2 ayat yang 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau. Kan diberitahu sudah, hati-hati loh, jangan pegang itu, nanti kamu mati nanti. Berarti Allah itu sudah memberitahu bahwa akhirnya manusia tetap melanggar. Salahnya Allah, enggak. Seperti anak kecil diingatkan mamanya, nah kamu jangan main korek ya.
Nanti terbakar itu kelambu, rumahnya jadi terbakar. Ternyata anaknya tidak mau mendengarkan, korek api dimainkan. Maka kelambunya terbakar. Salah orang tuanya? Enggak. Salah anaknya karena nggak mendengarkan perintah ibunya. Sama dengan manusia ini. Jadi ini bukan Allah membuat atau ini konsep, tetapi ini kejadian secara sejarah gitu loh. Terus ajaran Yesus tidak ada dosa waris. Nah, kalau dosa waris dalam pengertian orang mewarisi dosa orang lain, itu bukan ajaran Alkitab. Memang ada teologi Kristen yang mengatakan begitu, tapi itu bukan ajaran Alkitab. Dan itu bukan ajaran gereja ortodoks. Coba kita baca di dalam Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Iya toh, anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Berarti tidak ada dosa waris dalam pengertian saudara itu tidak ada. Dan di dalam gereja timur tidak ada istilahnya dosa waris. Yang disebut adalah dosa nenek moyang, artinya nenek moyang itu yang berdosa. Adam dan Hawa itu yang berdosa. Tetapi kita mendapatkan akibatnya. Apa? Kematian tadi. Apa? Berada di bawah kuasa iblis tadi. Apa? Akhirnya kita lebih cenderung kepada pemberontakan daripada ketaatan. Nah, inilah yang disebut dosa nenek moyang itu. Contohnya gini loh saudara. Kalau ada seorang koruptor ketangkap oleh KPK, lalu dia dimasukkan penjara. Anaknya ikut masuk penjara enggak? Ya enggak. Yang salah ya si koruptor ini. Tapi ada dampaknya enggak pada anaknya? Ada. Apa? Dia dipermiskin, anaknya enggak bisa kuliah lagi. Yang tadinya dia bisa naik mobil mewah-mewah. Sekarang karena enggak punya mobil, naik sepeda. Sepeda butut, umpamanya gitu. Yang tadinya makannya mewah-mewah, sekarang tidak bisa, makanya makan di warteg itu. Itu efek daripada perbuatan bapaknya. Demikian juga yang dimaksud dengan dosa nenek moyang itu bukan artinya kita menanggung dosanya Adam, bukan. Kita tidak menanggung dosanya Adam sebab Alkitab mengatakan anak tidak. Apa katanya? Ayat 20 tadi. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung Ya kesalahan toh, ayahnya. anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Itu kata Alkitab. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, betul. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya Oke sendiri. toh. Tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Anak tidak menanggung tanggungannya bapak. Bapak tanggungannya bapaknya aja tidak dipikul. Apalagi nenek moyangnya tidak pernah dikenal. Gimana dipikul? Kita tidak menanggung dosanya Adam, tapi kita kena akibat dari dosanya Adam itu. Yaitu kematian. Kita di bawah kuasa iblis. Kita menjadi orang yang meleset dari sasaran di dalam kudrat kita. Kita menjadi orang berdosa. Jadi kalau saudara tetapi karena itulah intinya dosa. Saudara mengatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Betul. Sudah saya katakan tadi. Saudara salah sasaran kalau menyerang saya. Sebab kami tidak punya ajaran seperti itu. Memang ada teologi seperti itu, tapi itu bukan teologinya gereja timur. Gereja ortodoks tidak percaya teologi seperti itu. Tapi meskipun anak dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah seperti ini, anak kecil bisa mati tidak? Kalau iya, berarti dia terkena akibat dosa itu. Itulah yang dimaksud. Telah kehilangan hidup kekal. Anak kecil lahir langsung bisa naik surga gak? Enggak. Ya di dunia menderita sama bapaknya kalau dia bertumbuh nanti. Itulah efeknya. Anak kecil bisa digegol kuasa kegelapan? Iya. Nah inilah yang dimaksud dengan bahwa kita menanggung akibat daripada dosa nenek moyang tadi. Dosa nenek moyang itu. Jadi bukan masalah moralnya Adam ya ditanggung sendiri.
Kita tahu memang tidak ada dosa dalam pengertian yang saudara mengerti. Ini bukan ajaran gereja timur, bukan ajaran gereja terus, dan bukan ajaran Alkitab. Itu tafsir. Terus ajaran Paulus, setiap orang mewarisi dosa Adam, saudara keliru. Bukan Paulus yang mengajarkan begitu. Alkitab secara keseluruhan. Tadi kita baca dari kitab Kejadian, tidak saya kutip kitab Paulus sama sekali. Tulisan Paulus. Bahwa manusia akhirnya mewarisi mendapatkan kematian, manusia akhirnya dibawa kuasa iblis, manusia terusir dari Taman Eden. Itu di Musa yang nulis, bukan Paulus. Itu ada dalam kitab Kejadian semua. Kenapa Paulus jadikan bulan-bulanan gitu loh? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa itu juga maut. Masuknya dosa artinya masuknya keberadaan yang meleset tadi. Tidak lagi di surga, tidak lagi hidup kekal, tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itulah dosa itu. Ya. Dan akibat itulah oleh dosa itu juga maut, adanya dosa, adanya keterputusan dengan Allah, itulah makanya ada kematian karena manusia kehilangan hidupnya Allah itu sendiri. Demikianlah maut ini telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, pada akhirnya semua orang telah berbuat dosa. Sekarang saudara tidak pernah berbuat dosa. Saya ingin tahu, sudah malaikat kalau memang saudara tidak pernah berbuat dosa. Saudara tidak bisa mati. Saya ingin tahu, sudah jadi malaikat kalau begitu. Padahal kematian, pelanggaran, mengikuti kehendak setan itu adalah merupakan akibat dari dosa tadi. Itulah yang diwariskan kepada kita. Itulah yang kita mendapatkan dari Adam. Tapi bukan kesalahannya Adam itu sendiri. Saudara keliru ini. Ya. Oleh karena dosa waris dari Adam tersebut, menurut Paulus, disalibnya Yesus konon juga untuk menebus dosa manusia. Bukan oleh Paulus. Ini penyalipan Kristus itu sudah dinubuatkan oleh Daud. Coba kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 16-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Yang anjing-anjing itu adalah bahasanya kitab suci untuk para pengikut ajaran sesat. Dalam ini penyembah berhala Romawi. Terus? Gerombolan penjahat mengepung. Itu adalah gerombolan penjahat itu adalah para pemimpin agama waktu itu yang menghendaki kematian Yesus. Mereka menusuk tangan dan kaki. Nah, mereka mengelilingi Yesus, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dalam sejarah tidak ada ceritanya tangannya Daud itu ditusuk dan kakinya ditusuk. Ketika dikelilingi oleh anjing-anjing dan gerombolan penjahat ini. Itu terjadinya pada Yesus. Itu nubuat tentang penyalipan Yesus. Jadi penyalipan itu bukan ajarannya Paulus. Itu memang sejarah. Itu sudah dinubuatkan dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan mati, disalibkan. Coba kita baca di dalam Matius pasalnya 16. Ayatnya yang ke-21 sampai 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini Yesus ngomong sebelum kejadian. Dia akan diserahkan pada para pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang ngomong Yesus sendiri. Nah, kalau saya sih percaya pada orangnya sendiri yang mengalami, menyatakan dirinya, daripada orang yang datang 600 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak disalib. Yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saya baca Matius pasal 17. Ayatnya yang ke-22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya toh, Yesus lagi mengatakan yang kedua, yang ketiga. Kita baca lagi pasal 20. Ayatnya yang ke-17
sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Disesat dan disalibkan. Itu Yesus yang ngomong. Terus? Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Jadi kenapa Paulus yang disalah-salahkan? Paulus mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Dan Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan ini bukan karangan-karangan Paulus, ini fakta sejarah. Ya. Terus, sebab itu oleh dosa warisan dari Adam tersebut, menurut Paulus disalibnya Yesus konon untuk menebus dosa manusia. Semua yang saya jelaskan tadi bukan sekedar dari Paulus. Itu merupakan berita secara utuh dari kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kalau kita baca, bahkan sampai kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, Yesus digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih. Bukan Paulus loh itu. Jadi saudara salah sasaran menuduh bahwa kekristenan itu yang membuat Paulus gitu. Padahal dalam tafsir Al-Quran, coba saya bacakan. Paulus itu diakui sebagai rasul. Nih, ada tafsirnya dari Al-Ibris. Ya, tafsir dari Yai Haji Bisri Mustafa yang membahas di dalam surah 36. Nah, kalau ulama Anda sendiri, saudara tidak percaya, siapa yang Anda percaya? Beliau mengatakan bahwa Paulus itu memang rasul. Surah Yasin pasal 36 di dalam ayat yang ke-13, 14, 15, 16 sampai 17. Ini panjang, hanya saya ambil beberapa ayat saja, beberapa perkataan. Nabi Muhammad itu diperintahkan Tuhan supaya memberi keterangan kepada ahli Mekah bahwa perumpamaan ahli Mekah itu seperti ahli Intokia. Intokia itu adalah kota Antioquia di Syria. Itu saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 11. Ya. Intokia ketika kedatangan utusannya Nabi Isa. Nah, utusan itu kan Rasul bahasa Arab. Ya, kisahnya seperti ini. Nabi Isa itu mengutus 2 orang, yaitu Yahya, yaitu Yohanes, dan Bulis atau Bulus, yaitu Paulus. Berarti Paulus itu utus Nabi Isa menurut tafsir dari Kiai Haji Mustafa Bisri ini. Nah, kalau saudara melawan itu, ya saudara melawan ulama saudara sendiri. Ya kan? Nabi Isa itu menyampaikan tabligh di negara Antioquia, yaitu Antioquia Yunani, bukan Yunani, itu Syria. Memang mereka menggunakan bahasa Yunani, tapi di Syria. Diceritakan bahwa Yahya dan Bulus, artinya Yohanes dan Paulus, sudah dekat dengan kota Antioquia, dengan kota Antioquia, tiba-tiba bertemu dengan orang tua yang buta bernama Hubaib. Yahya dan Bulis atau Yohanes dan Paulus kemudian mengucapkan salam kepada Hubaib. Dan seterusnya. Ini panjang, saudara, tidak usah saya baca. Yang jelas di sini Kiai Haji Mustafa Bisri menjelaskan surah Yasin ayat 13 sampai ayat 17 ini mengenai tiga orang utusan Nabi Isa. Yang satu adalah Yohanes dan Paulus, yang kesatu lagi adalah Samun. Samun itu Simeon. Simeon itu Petrus. Jadi kalau begitu, kalau para ulama saudara sendiri mengatakan Paulus itu rasul, kok Anda benci sekali sama Rasul Paulus? Mengapa Anda seolah-olah menganggap Paulus itu penyesat orang Kristen? Nah, kalau dia utusannya Nabi Isa, seperti dikatakan di dalam tafsir ini, nanti saudara beli aja ya, ini tafsir ini ya. Lihat itu.
Nanti lihat surah Yasin. Surah 36 ayat 13 sampai 16. Dalam tafsirnya, saudara ketemu kata-kata itu. Ya. Oke. Ajaran Paulus setiap orang mewarisi dosa Adam seandainya benar. Kenapa? Karena tafsir Anda mengatakan bahwa Paulus itu utusan Nabi Isa. Berarti kalau dia mengajaran yang mendapat ilham dari Nabi Isa. Ya, dari Yesus. Sebab itu udah saya jelaskan kalau gitu. Oleh karena dosa warisan dari Adam tersebut menurut Paulus disalibnya Yesus konon untuk menebus dosa manusia. Sudah saya katakan, itu ada dalam perjanjian lama, itu dalam kata-kata Yesus sendiri, itu bukan eksklusif ajaran Paulus. Dan kalau Paulus mengajarkan itu jadi senada dengan ajaran para rasul yang lain. Karena Petrus juga mengatakan kematian Yesus di atas salib itu sebagai kurban. Coba kita baca dari 1 Petrus 1 ayatnya 17-18. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari... Nah, kamu tahu, kamu telah ditebus. Jadi berarti Petrus mengajarkan penebusan, bukan Paulus loh ya. Ini murid asli dari awal. Kamu ditebus oleh apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Oke, jadi perhatikan di sini Kristus jadikan korban, jadi seperti anak domba dan menebus dosa manusia. Ini ajaran Petrus. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dia akan ditangkap dan disalibkan lalu bangkit. Jadi seandainya Paulus mengajarkan itu sesuai dengan ajaran para rasul yang lain dan dengan ajaran Yesus sendiri. Nah, saya kira itulah jawaban saya untuk kali ini. Masih banyak pertanyaan yang saudara ajukan, banyak ayat-ayat. Nanti akan saya jawab dalam video berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kristus Anesti. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.